أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا بنعمائك شاكرين. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang dapat mensyukuri setiap nikmat, sekecil apapun dia yang Engkau anugerahkan pada kami. Waj'alna bibalaika sabirin. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang mampu bersabar terhadap setiap ujian seberat apapun yang Engkau timpakan kepada kami. Waj'alna liqada'ika radin. Jadikanlah kami, ya Allah, hamba-hamba-Mu yang mampu ridha terhadap setiap qada dan qadar-Mu yang Engkau tetapkan buat kami. Ya Allah, terimalah amalan kami dan ampunkanlah segala dosa-dosa kami. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hanya dengan pertolongan Allah jualah pagi ini kita masih dapat bersua semula bagi menyambung kajian kita terhadap firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 155 hingga 157. Untuk mengingatkan semula bahawa ayat yang kita nak pelajari Al-Baqarah 155, 156 dan 157 ini secara umumnya ia ada beberapa poin penting yang kita nak fokus dalam kajian kita. Poin pertama yakni tentang kepastian adanya ujian yang Allah pasti akan timpa kita selama kita hidup di dunia. Bahkan kehidupan kita sekarang ini dan di sini itu pun apa saja yang Allah ciptakan untuk kita di sini semuanya adalah ujian. Dalam bahasa agama disebut bala. Bala. Tempoh hari telah kita sampaikan perbezaan antara bala dan musibah. Bala lebih umum. Karena bala
Merangkumi, mencakupi sesuatu yang baik dan yang tidak baik, yang kita suka dan kita tak suka. Sehat, bala, sakit pun bala. Adapun musibah, itu hanya berkaitan dengan perkara yang biasanya kita tidak suka. Yang tidak baik menurut kita. Sakit, hilang barang, musibah, bencana. Ini poin pertama yang kita telah pelajari dalam 2 siri sebelumnya atau 3 siri saya lupa. Poin yang kedua, nanti kita cerita tentang sabar. Tentang sabar. Yang ada kaitannya dengan istirja yang menjadi inti kajian kita ini. Poin kedua. Dan poin yang ketiga, kita akan belajar tentang balasan yang Allah janjikan bagi mereka yang mampu bersabar dan menghayati dengan cara menghayati makna istirja terhadap setiap bala yang Allah timpakan kepada mereka selama mereka hidup di dunia. So ada 3 poin itu. Hari ini saya masih ingin menambahkan penjelasan tentang poin pertama, yakni bahwa dunia ini semuanya ujian, bala. Diingatkan lagi sekali, bila sebut ujian, kita jangan hanya melihat atau memahami hanya yang besar-besar belaka saja. Kalau rugi dalam perniagaan, baru itu ujian, bala. Kalau kebakaran, hutan, rumah bakar, kereta hilang, bala. Daripada punya jawatan tinggi, dibuang kerja, jadi susah, baru kita kata bala. Kan? Bila sebut bala, sebagai berdasarkan hadis-hadis yang telah kita beri berlepas, hatta benda-benda yang kita anggap biasanya remeh. Contoh, yang tadi saya katakan dalam hadis sahih, jalan-jalan, kita jalan-jalan, tali kasut putus, itu pun ujian. Kita malam hari tengah duduk, tengah jamaah, makan di meja makan, ruang makan, atau nak baca buku, tiba lampu padam, bala, kata Nabi, ujian. Makan, lidah tergigit, ya. Karena semuanya ujian, sama ada yang kita anggap besar, dahsyat, maupun yang kita anggap remeh, inilah nanti kaitannya dengan istirja. Sebab itu Nabi ajak kita hatta ketika lampu padam pun disunatkan oleh Nabi, digalakkan oleh Nabi untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, apa rahasianya? Itu yang nanti kita akan kaji lebih jauh tentang inti tajuk ini, Asrul Istijah. Kenapa ini saya ingatkan sekali, khasnya untuk diri saya sendiri, ya sekali. Karena realiti dia, masyarakat kita ini kebanyakannya baru hanya akan mengucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un hanya ketika mendengar kabar kematian. Saya tak kata salah mengucapkan la innalillah wa inna ilaihi raji'un ketika dengar kabar kematian, tapi kurang betul. Kenapa? Kenapa hanya mendengar kabar kematian baru ucapan innalillah wa inna ilaihi raji'un? Kenapa tak yang lain? Innalillah diucapkan ketika kita merasa ada bala, ujian. Hatta Nabi kata ketika tali kasut terputus. Masya Allah. Coba kalau istijah ini kita budayakan dalam setiap bulan kita. Masya Allah.
Jadi selagi kita hidup di dunia, kita akan terus ditimpakan bala. Selagi kita akan ditimpakan bala, imam besar wa imam kecil, maka kita digalakkan melafazkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kenapa jemaah sekalian? Ya, karena memang hakikat kehidupan dunia ini adalah untuk diuji. Itu jelas sekali ayat yang telah kita pelajari pada siri-siri yang lepas. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan, kematian, kehidupan untuk menguji. Liya aku. Tapi taklah lama, taklah panjang. Berapa lama ujian itu berlaku pada kita? Berapa lama kita hidupnya? Qasiratun wasari'atuz zawal dalam bahasa Arabnya. Terlalu singkat, terlalu pendek, sari'atuz zawal, dan segera akan lenyap, akan hilang. Ya. Kenikmatan adalah ujian. Berapa lama? Pendek, sekejap, dan sekejap lagi akan hilang. Kesusahan sekejap, sekejap lagi akan sirna. Kenapa katakan sekejap akan hilang? Ya, bila kita sudah menemui ajal, hilanglah. Kenikmatan dunia hilang, siksa dunia akan berganti kepada kehidupan seterusnya. Mendapatkan sama ada kesenangan atau kesusahan yang hakiki. Karena kesenangan yang di akhirat itu tidak akan ada putus-putusnya. Tak ada limit dia. Wa'yadubillah, demikian orang yang dalam neraka. Apa kita pikir 70 tahun di dunia itu lama? Akan kita pikir 10-100 tahun itu lama. Qasir. Dia hanya sekejap, mungkin tak ada setengah saat pun bila kita bandingkan dengan kehidupan di alam barzakh dan di akhirat. Kita boleh buatlah perbandingan secara matematik. Berapa nilai 100 dibandingkan dengan hidup di alam barzakh yang kita tak tahu, dibandingkan dengan di alam akhirat yang kekal abadi. Tak ada nilainya. Kosong. Jangankan 100 tahun ya Mas kan. 1 bilion, 1 triliun tahun pun di dunia ini, di dunia, katalah umur kita di 1 triliun tahun, itu nilainya tetap kosong berbanding dengan kehidupan akhirat yang kekal abadi. Sesuatu yang digabungkan yang dekat dengan sesuatu yang infinity jadi kosong. Itu jadi bagian. Ya. Kesangannya sekejap, lihatnya sekejap, senangnya sekejap, susahnya pun sekejap. Jadi salah sah. Mereka yang menganggap dunia ini adalah tempat kesenangan, kebahagiaan, atau penderitaan yang sebenar. Tak. Darul fana la darul baqa. Ia tempat untuk akhirnya kita binasa, lenyap. Darul mamar la dar. Dia tempat yang kita lalui saja, bukan tempat menetap. Dengan ayat yang mudah. Selagi kita masih hidup sekarang ini, sebenarnya kita menuju kepada kematian. Itu bahasa mudah. Siapa saja yang masih hidup hari ini atau yang lahir hari ini, semuanya bergerak menuju kematian. Siapa yang bayi lahir hari ini lahir, maknanya dia, kalaulah semalam lahir, 1 hari umurnya. Kalau minggu lepas lahir, sudah 1 minggu. Mana 1 minggu lah dia sudah mendekati kematian. Sudah makin dekat perkematian. Kalau satu pergerakan kita di dunia ini, yakni mendekat kepada kematian, kebinasaan. Selagi kita hidup. Adapun bila orang dah mati, alam dunia, itu bergeraknya dia menuju kepada kesempurnaan atau keabadian. Bisa ya. Selagi kita hidup di dunia atau siapa yang lahir di dunia sekarang ini, ia bergerak menuju kepada kebinasaan, kehancuran, kematian,
Tapi siapa yang mati hari ini, ia memulakan perjalanan hidup menuju keabadian dan kebahagiaan. Dengan ayat yang mungkin lebih keras, siapa yang ingin hidup dan tidak akan mati, siapa yang ingin hidup dan tak akan mati, siapa yang ingin bahagia dan tak akan bertukar dengan sengsara, syarat pertama apa yang mesti ditempuh? Mati. Ya, kematian itu syarat pertama yang mesti ditempuh oleh seseorang yang ingin bahagia kekal abadi dan tidak akan sengsara. Kan surga. Orang tidak akan masuk surga selagi dia belum mati. Sebaliknya orang yang tidak mau mati tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang kekal abadi. Kan dunia tidak kekal abadi. Kalau disingkatkan, dipendekkan lagi, ayat itu berbunyi, siapa yang hidup sekarang pasti akan berujung kematian, dan siapa yang mati sekarang, dia akan berujung dengan kehidupan yang kekal abadi. Jadi orang yang akan hidup kekal abadi, jadi orang yang mati. Sementara orang yang lahir, bagaimana ia akan mati akhirnya. Itu hakikat. Itu hakikat. Sebab itu senang ataupun susah di dunia ini, sebenarnya kita boleh takut, saya kata itu hari. Takut susah boleh. Takut di musibah boleh. Ingin dapat itu tidak salah. Tetapi ada sesuatu yang lebih penting untuk kita fikirkan dalam dunia ini. Bukan memikirkan apa yang akan menimpa kita, senang atau susah, sehat atau sakit. Bukan itu. Itu boleh, tapi bukan itu yang terpenting. Yang terpenting ialah sama ada kesehatan yang Allah berikan pada kita, atau sakit yang Allah berikan pada kita ini, membolehkan kita makin dekat dengan Allah. Itu saja. Sebab sesenang manapun kita di dunia, sebanyak manapun kemewahan yang Allah berikan pada kita, jika ianya tidak membuat kita makin dekat dengan Allah, bila tiba ajalnya kita masih jauh, lalu apa maknanya nikmat yang banyak? Itu menyakitkan sungguh nanti di alam barzah. Sebaliknya apa ruginya? Bila orang itu katalah susah, Allah saja bagi susah, tapi dengan kesusahan ia makin dekat dengan Allah. Karena itu tujuannya. Tak ada ruginya. Walaupun tentulah kita mengharapkan yang sangat ideal. Yang sangat ideal apa? Allah bagi kita macam-macam di dunia yang kita maukan, dan kita juga dapat dekat dengan Allah. Itu kan yang kita pelajari pada siri yang lepas. Malam yaqla bi latafatil ihsan kira ilaihi bisalasil imtihan. Siapa yang tidak mau pergi menghadap, segera mendekatkan diri pada Allah dengan kelemah lembutan ihsan Allah, Allah bagi macam-macam kesenangan, tapi bukan makin dekat, sebagai makin jauh, nanti Allah akan tukar kendaraannya. Dari kesenang jadi susah. So, boleh jadi dengan kesusahan ia makin dekat dengan Allah. Kalau dengan senang tak makin dekat, Allah ganti kesenangan jadi kesusahan. Karena yang penting yakni orang ini segera dekat dengan Allah atau tidak. Dan Allah mau setiap kita berada dekat dengan Allah, lebih-lebih lagi ketika tiba panggilan Allah. Itu fungsi dunia hanya untuk itu. Tidak lebih daripada itu. Sebab itulah cara kita melihat dunia dan isinya yang sekalian siang, yang di malam, kemewahan, hutan belantara, lautan, harta benda, wang ringgit, kesehatan, jawatan, kerja ya. Mari kita lihat semua itu. Karena itu semua ujian ya. Untuk menguji kita dekat dengan Allah atau jauh dan sebagainya. Mari kita lihat dahulu pertama,
Buka surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid ayat 23 dan 23. 22 dan 23. Surah Al-Hadid ayat 22 dan 23. Ya, saya ingin menambahkan penjelasan yang poin pertama tentang balak ini. Dunia sebagai ujian. Al-Hadid 22 dan 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Ma asaba min musibatin. Tidak ada satu musibah pun, sesuatu yang menimpa, yang berlaku fil ardi, di bumi, wala fi anfusikum, dan tidak ada musibah yang berlaku fi anfusikum, pada diri kamu. Apa saja menimpa kita, senang ke, susah ke, sehat ke, sakit ke, kaya ke, miskin ke, naik jawatan ke, buang kerja ke, semua itu Allah kata apa? Illa fi kitabin. Melainkan semua itu telah direkodkan, dicatat di dalam kitab ketetapan Allah. Kitab di mana? Ketetapan Allah yang ada di Lauh Mahfuz sebelum min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakannya. Allahu Akbar. Jadi apa yang menimpa, yang berlaku pada kita ni jemaah sekalian, selama ini, bahkan yang akan datang, ya, contoh mudah yang akan datanglah minggu depan ke, esok ke, minggu depan ke, bulan depan, tahun depan, yang akan berlaku menimpa kita ni, senang ke, susah ke, untung ke, rugi ke, dapat barang ke, hilang barang ke, sihat ke, sakit, sudah ada di Lauh Mahfuz. Oh, hambaku ini akan, Allah akan apa laku, apa sakit umpamanya. Tahun ini, bulan ini, hari bulan ini jam sekian, dah, tak semuanya ada. Oh, hambaku ini pada bulan ini, tahun ini, jam sekian ini akan dapat apa banyak kesenangan. Dah, semua ditetapkan dah. Sebelum berlaku sudah ada. Sudah. Tapi Allah tak beritahu pada kita, inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya yang semua itu amat mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah. Dari mana kita tahu? Apa ada contohnya? Ada. Dahulu pernah kita pelajari dalam surah Kahfi itu. Pemilik kapal yang mengangkut penumpang yang ditumpai oleh Musa dan Khidir. Allah tahu dah bagaimana nasib kapal itu. Nanti bila berlayar hari itu, saat itu. Akan dirampas oleh lanun. Karena Allah tidak melindungi kepentingan si nelayan miskin yang mencari rezeki yang halal itu. Allah perintahkan Nabi Khidir untuk mencatatkannya. Allah dah tahu. Bagaimana nasibkan budak ini bila besar, Allah tahu. Karena Allah ingin menyelamatkan keimanan orang tuanya dan juga anaknya, Allah perintahkan Khidir untuk mematikannya. Ya, bahasa agama Al-Qurannya agak kasar, membunuhnya semasa kanak-kanak. Itu semua karena Allah dah tahu itu loh. Sebelum apa yang berlaku di dunia ini, mau senang mau susah, Allah dah tulis, tetapkan di Lauh Mahfuz. Dan kita kena yakin benda itu. Apa tujuannya? Allah suruh kita meyakininya. Tujuannya ini, likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Allahu Akbar. Likaila ta'sau,
supaya kamu tidak bersedih ala ma fatakum, terhadap apa yang luput, yang lenyap, yang hilang daripada kamu, wala tafrahu bima atakum, dan supaya kamu tidak bergembira. Gembira di sini maknanya bergembira dalam konotasi yang negatif ya. Ya, bahasa yang supaya kamu tidak lupa daratan gitulah. Bima atakum, dengan apa yang Allah berikan pada kamu. Bila kita sudah yakin dan kita telah mempersiapkan diri kita, mempersiapkan jiwa kita, oh minggu depan pasti akan berlaku pada diri saya sesuatu yang mungkin saya tak suka, pada masa depan akan berlaku pada diri saya yang saya tak suka. Kalau kita sudah yakinkan diri kita itu, dan ingat, nanti bila betul-betul berlaku apa yang kita tak sukai, ya kita dapat menerima dengan lapang dada karena kita sudah yakin pasti akan berlaku. Dan bila nanti berlaku sesuatu yang kita suka pada masa depan, kita taklah lupa daratan. Karena kita sudah yakin, ini akan berlaku, ini akan. Ya, bahasa mudah tidak mudah terkejut dah. Coba kalau kita tidak meyakini ini seperti ini. Dapat musibah yang tak dijangkakan langsung dan bisa terduduk. Allah bagi kesenangan yang langsung tidak disangka-sangka semuanya, hayal, lupa daratan. Dan Allah tak mau kita seperti itu, karena tak kira senang atau susah, dapat barang atau hilang barang, itu hanya ujian. Itu hanya ujian. Itulah. Ibarat adalah jamaah sekalian, orang nak tepuk bau kita. Kita sedang khusyuk membaca atau apa, menikmati makanan, ada kawan datang dari belakang nak tepuk bau kita. Kalau kita tak tahu, tak sedar langsung bahawa ada kawan yang nak tepuk bau dari belakang, pasti kita terkejut kalau ditepuk. Walaupun tak kuat. Walaupun tepukannya tak kuat, pasti kita terkejut. Karena tak tahu. Apalagi meyakininya, tahu pun tidak, perasaan pun tidak. Tapi coba kalau kita tahu, kita sedar, kita tahu betul bahawa kawan di belakang ni sekejap lagi akan ada orang tepuk bau kita. Jangankan hanya tepuk perlahan, mungkin dipuk agak keras pun kita tak terkejut. Ini yang Allah suruh untuk kita punya persiapan dari segi jiwa, dari segi rohani, dari segi mental, kita sudah siapkan. Oh ya, pasti. Ya kan, hidup manusia naik turun, itu sudah pasti. Namanya ujian, diuji dengan senang, diuji dengan susah, itu pasti. Dan sebelum ia berlaku, Allah dah rekodkan. Kita menunggu aja, menunggu giliran. Agak-agak gilirannya minggu depan, senang ke susah ya? Bulan depan agaknya dapat barang atau hilang barang. Nanti dapat hujan atau itu jalani saja. Bila sesuatu yang kita sudah yakini akan kesusahan yang kita yakin akan berlaku, bila berlaku kesusahan, taklah putus asa, tidaklah sedih. Allah kata supaya kamu tak sedih dengan apa yang lupa daripada kamu, dan supaya kamu tidak gembira, tidak lupa daratan dengan apa yang Allah berikan. Karena Allah tak suka kedua-duanya. Allah kata, aku bagi kamu ujian susah, kamu pula mengeluh. Allah kata, aku tak suka, aku tak suruh kamu mengeluh bila susah, aku suruh kamu sabar. Dan aku juga tidak suka kamu lupa daratan, melompat-lompat hayal. Bila aku bagi kamu kesenangan, aku tak suruh kamu berpoya-poya bila senang, tapi aku suruh kamu bersyukur. Sehingga orang yang sabar ketika ditimpa musibah dan syukur ketika dapat nikmat, hidupnya stabil. Satulah. Tapi coba kalau sebaliknya, ditimpa musibah, jatuh, habis. Dapat kesenangan, naik lagi. Jadi hidupnya naik turun. Dan itu hidup yang paling memenatkan jiwa. Mungkin fisikanya penat, tapi yang pasti jiwanya menderita. Bayangkan, ketika jiwa masih berada di kemuncak penderitaannya, tiba-tiba Allah panggil dia untuk jumpa dia. Macam mana keadaannya? Berat, sangat berat sekali. Jadi Allah mau jiwa kita stabil. Macam senang pun macam tu. Jadi.
Ajar dia. Macam yang diajarkan oleh Nabi Yusuf di Mesir dahulu. Ketika Yusuf memegang portfolio perbendaraan negara. Wahai orang Mesir, ini 10 tahun hujan cukup. Selama 7 tahun adalah kamu tanam banyak-banyak, tanam banyak-banyak. Hasilnya simpan semuanya kecuali sedikit yang kamu gunakan untuk makan minum. Selebihnya simpan. Ya mungkin 70% ke kamu simpan, 60% kamu simpan, 40 aja kamu gunakan. Itu selama 7 tahun simpan. Karena senang simpan. Kenapa? Akan datang nanti 7 tahun berikutnya kemarau panjang. Kamu tak boleh tanam. Bila tak boleh tanam, mana tak ada hasil mahsul. Kamu boleh makan apa yang kamu simpan. 7 tahun senang, lenang, boleh income lebih, disimpan. Makan boleh, simpanannya banyak. 7 tahun tak boleh tanam, masih boleh makan. Karena simpanan banyak. Sehingga hidupnya stabil. Tengok, Yusuf itu di Mesir. Pakar ekonomi. Yusuf itu pakar ekonomi. Boleh memakmurkan rakyatnya. Walaupun dalam keadaan 7 tahun tidak turun hujan. Anda bayangkan, agak-agak mana agaknya seorang pakar ekonomi yang boleh memastikan rakyat negaranya tetap berkecukupan makan minumnya, tempat tinggalnya, tetap senang walaupun 7 tahun tidak mendapatkan apa-apa income. Mungkin susah nak cari. Yusuf telah mengajarkan. Dah hidup tu macam tu. Jadi masa susah pun macam tu boleh. Masa kemarau panjang pun masih senang. Masa senang pun tidaklah melompat-lompat. Itu tujuan dia. Karena dia tahu ini ujian. Allah kata, agar kamu tak gembira, lupa daratan bila senang. Dan agar kamu tidak sedih, jatuh habis, putus asa masa susah. Itulah hakikat yang sekarang kita sedang menjalani kehidupan seperti itu. Agar stabil. Subhanallah. Lengkap Al-Quran. Dan lagi pula jemaah sekalian, Allah menguji kita dengan kesenangan atau kesusahan di dunia ini. Apa saja jadi kesusahan itu? Ya ini Allah Maha tahu. Allah akan sesuaikan dengan kekuatan iman kita. Bila iman makin bertambah, maka ujiannya pun akan bertambah. Contoh, bila kita diberi nikmat, jemaah sekalian, lalu kita bersyukur, maka Allah akan tambahkan ujian nikmatnya, ditambahkan nikmatnya. Lalu bila nikmat kita syukur, tambah lagi. Karena syukur kita makin bertambah, nikmat pun ditambahkan lagi. Begitulah cara Allah. Allah tidak akan menguji kita, yakni dengan ujian nikmat yang banyak, jika kemampuan syukur kita rendah. Kita syukur hanya katalah barulah sampailah istilahnya ya tingkat 2 lah. Allah tak akan bagi kita nikmat yang hingga sampai tingkat 6. Itu satu di antara makna maksud surah Al-Quran surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Bila kamu mensyukuri nikmatku, kamu makin syukur, makin dekat dengan aku. Bila aku bagi nikmat, aku tambahkan lagi. Tambah juga tambah. Kenapa? Allah akan uji kita sesuai dengan keimanan kita. Syukur bertambah, nikmat pun bertambah. Bila kesabaran makin kuat, ujian pun makin bertambah. Tapi hebatnya, ujian ditambah, sabar tambah. Ujian tuh, ya makomnya makin tinggi. Nih. Orang tidak mungkin makomnya tinggi dekat dengan Allah bila kesabarannya di tahap tadika. Semua kita pasti ingin makom kita dekat dengan Allah. Makom kita dekat dengan Allah tinggi. Nah, untuk membolehkan kita punya makom tinggi dengan Allah, dalam kajian kita ini, kesabaran mesti tingkat tinggi juga. Syukur mesti tingkat tinggi juga. Dan untuk kita mendapatkan tingkat kesabaran yang tinggi, ujian pun mesti makin berat.
Bagaimana mungkin kita punya tingkat kesabaran tinggi, tapi ujiannya tidak mungkin. Jamaah sekalian, orang akan dibagilah ijazah, degree, umpamanya PhD pula. PhD pula. Ambil bagian, kan? Ambil bagian dalam upacara graduation umpamanya. Tapi belajarnya, ambil examnya, UPSR. Mana mungkin? Kalau dia hanya ujiannya, periksaannya hanya UPSR, ya CG-nya SPR, PSR lah. Tak boleh dapat SRP. Kalau ingin SRP, dinaikkan lagi tingkat periksaannya. Dinaikkan lagi, begitu seterusnya. Sabar demikian juga. Bila kita ingin sabar kita meningkat, ujian pun ditambah. Bila kita syukur kita meningkat, ditambah. Itulah sunatullah Allah memang begitu. Bahasa mudah. Tidak mungkin kita menjadi orang yang sabar, yang paling hebat diakui oleh Allah jika kita tak mau diuji yang berat-berat. Kita maunya diuji yang ringan, tapi kesabaran kita nak yang tinggi, tak mungkin. Kita tidak mungkin Allah minta rezeki yang banyak, tapi syukur kita tingkat rendah, mana boleh? Tak boleh. Ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dalam sahihnya daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Qultu, Sa'ad pernah berkata, ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an? Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling dahsyat, paling berat balaknya? Setiap manusia ini kan ditemukan balak, ya Rasulullah. Ya. Lalu siapa manusia yang paling berat, paling dahsyat balaknya? Qal, Nabi menjawab, al-anbiya tummal amtal fal amtal. Oh, manusia yang paling berat ujiannya, balaknya di dunia, ini para nabi lah. Para nabi. Kemudian mereka yang lebih rendah sedikit tarafnya daripada nabi. Kemudian yang lebih rendah lagi. Ya, mungkin bawah nabi as-siddiqin, as-syuhada, as-solihin. Mana makin kurang tingkat kesabarannya, tingkat kesolehannya, ya makin kurang ujiannya. Fayub talar rojulu ala hasbi dinihi. Ini sabda Nabi. Dan seseorang itu akan diuji mengikut kadar tingkat agamanya. Sesuai dengan tingkatan agamanya. Fa in kana fi dinihi salaban istadda balauhu. Maka apabila dalam agamanya ada peningkatan, kekuatan, makin kuat, maka bertambahlah balaknya. Bila tingkat keberagamaan yang makin baik, maka bertambahlah balak. Wa in kana fi dinihi riqqah ubtulia ala hasbi dini. Dan bila dalam agama dia dan imannya makin kurang, makin lemah, makin turun, maka Allah akan uji dia sesuai dengan tingkat keimanan dan agama. Fama yafrahul bala'u bil abdi. Balak dan ujian akan sentiasa saja ada. 1, 2, silih berganti. Macam-macam ujian. Melalui pelbagai macam-macam. Kesehatannya, ke ekonominya, ke keterangannya, keluarganya, lah, jawatannya, apa saja lah. Hatta yatrukahu yamshi alal ardi ma alaihi khoti'ah. Sehingga
Allah akhirnya biarkan hamba ini berjalan di atas muka bumi dan tidak ada lagi padanya kesalahan. Maksudnya apa? Manusia akan terus diuji oleh Allah. Dan kita maklum salah satu hikmah ujian menghapuskan dosa. Bila diuji sabar, dosa hapus. Diuji lagi sabar, dosa hapus. Yaitu ujian akan terus berada karena itu untuk menghapuskan dosa. Hingga akhirnya seorang hamba ini berjalan di atas muka bumi dan tidak ada lagi dosa dan kesalahan. Jumpa Allah tak ada lagi dosa karena dosanya sudah terbakar, sudah dileburkan dengan kesabarannya menghadapi ujian yang silih berganti. Coba kalau kita lihat di sini, bukankah ujian itu nikmat? Ya, itu nikmat. Ujian berupa kesehatan itu nikmat. Ujian berupa sakit itu nikmat. Karena kedua-duanya itu matlamat dan hikmahnya sama. Menghapus dosa atau meningkatkan darjah. Orang diuji dengan kesenangan, lalu dia syukur, dosanya terampun atau darjahnya diangkat. Orang diuji dengan kesusahan, lalu bersabar, dosanya terhapus, dan ternyata sama saja. Jadi kalau itulah sikap kita menghadapi ujian, senang atau susah, Masya Allah, nikmat belaka. Makin tinggi kesabarannya, tambah lagi ujiannya. Makin tinggi syukurnya, tambah lagi nikmatnya. Begitu sunnah. Subhanallah. Sehingga berdasarkan hadis Sahih At-Tirmizi ini, tidak betul lah anggapan setengah kita yang berpikir, ya Allah, napalah Engkau berikan aku ujian yang sangat berat, ya Allah, hamba-Mu tak larat, ya Allah. Berat sangat, ya Allah. Ini terlalu berat untuk kami. Kami tak larat. Tidak ada. Allah tidak pernah menimpakan ujian pada hambanya yang hamba tidak punya kemampuan langsung untuk sabar menghadapinya. Tidak ada. Tidak ada. Bila Allah timpakan ujian pada hambanya, kadar ujiannya yakni sama dengan kemampuan ia untuk bersabar. Jika orang itu merasa ujiannya sangat berat sehingga tak larat, itu bukan karena beratnya ujian. Itu karena kegagalan orang itu memanfaatkan, menggunakan kekuatan potensi potensi sabar. Yaitu ada dalam Al-Quran surah At-Taghabun. Ini ayatnya, surah At-Taghabun ayat 11. Surah At-Taghabun ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Allahu Akbar. Ini ayatnya. Baik, saya ulangi. Jika ada orang yang berpikir bahwa ujian yang Allah timpa itu terlalu berat sehingga ia merasa tak larat, itu salah. Pahaman itu salah. Allah tidak mungkin menimpakan ujian pada hambanya melebihi kemampuan ia bersabar menghadapinya. Tidak mungkin. Atau dengan ayat mudah, setiap Allah bagi ujian pada hambanya, pasti sebelumnya Allah telah beri kepada hamba itu kemampuan bersabar menghadapinya. Kemampuan itu sudah ada. Jadi kalau orang merasa tak mampu, ini jawabannya. Ma asoba min musibatin. Tidak ada musibah yang menimpa, yang berlaku. Tak kiralah senang, susah, berat atau ini. Illa bi'nillah. Melainkan ia berlaku dengan izin Allah. Dengan kehendak Allah. Ya, 100% Allah yang menghendakinya. Kalau boleh kita berkehendak, tak ada musibah yang menimpa kita. Ya,
Apa yang kita maukan, sehat, tak sakit. Senang, tak susah. Untung, tak rugi. Kaya, tak miskin. Berjaya, tak pernah gagal. Itu kemauan kita. Tapi Allah punya kehendak lain. Kita nak sihat, Allah bagi sakit. Kita nak untung, Allah bagi rugi. Kita punya cita-cita, Allah gagalkan. Itu kerana semua bergantung pada Allah. Semua berlaku dengan izin Allah. Nah, kalau semua dengan izin Allah yang beratur sah, macam mana sikap kita? Mungkinkah kita nanti mampu menghadapi, merespon ujian tadi dengan betul? Mungkin. Bahkan sangat mungkin. Syaratnya ini. Wa may yu'min billahi. Siapa saja yang beriman dengan Allah. Masya Allah. Syaratnya iman pada Allah. Yahdi qalbahu. Jelas sekali. Pasti Allah akan beri petunjuk. Allah akan bimbing hatinya. Ingat jemaah sekalian, sabar atau tidak sabar, ingin mensyukuri nikmat Allah atau mengkufuri, itu kerja hati itu jemaah sekalian. Orang sabar atau tak sabar, ingin syukur atau tidak syukur, tetap cinta Allah atau bertukar jadi sebaliknya, tetap berbaik sangka kepada Allah atau berburuk sabar, itu letaknya dalam hati. Saya itu agar kita tetap mampu bersabar, tetap mampu berhusnudzan pada Allah, tetap mampu bersyukur pada Allah, hati mesti kuat. Mesti dapat bimbingan daripada Allah. Bagaimana agar hati kita sentiasa dapat hidayah? Salahnya satu aja dalam hal ini. Yu'min billah. Iman pada Allah. Iman apa maksudnya? Ya, iman seperti mana yang ayat yang surah Al-Hadid yang kita pelajari tadi. Allah kata, apa yang menimpa kamu, wahai manusia, mau senang mau susah, itu aku dah tetapkan. Jadi bila kamu susah, memang aku dah tetapkan hari ini kamu susah. Bila kamu dapat senang, ya memang aku dah tetapkan kamu dapat senang. Sehingga kamu tidak perlu sedih bila aku tetapkan ketetapan kesulitan yang aku tetapkan menimpa kamu. Kamu tidak perlulah melompat-lompat. Bila kesenangan yang aku tetapkan, aku berikan pada kamu. Karena semuanya itu bergantung kepada aku, kata Allah. Nah, ini nanti kaitan dengan istirja itu. Orang yang beriman pada Allah, bahwa semuanya itu berlaku atas kehendak Allah, dan semuanya adalah ada hikmahnya. Contohnya, Allah timpakan kita musibah karena Allah nak hapuskan dosa kita. Bila Allah janjikan dosa kita terhapus atau makom kita dinaikkan, takkan kita sedih ditimpa musibah, bahkan bersyukur. Pasti bersyukur. Mana ada orang mukmin yang dosanya Allah nak ampunkan, dia malah sedih. Mana ada. Mana ada orang beriman yang Allah beritahu makom yang akan dinaikkan, dia malah mengamuk. Itu makna siapa yang beriman pada Allah, Allah akan tunjukkan hati. Sehingga musibah yang dihadapinya menjadi ringan. Menjadi ringan, tidak terlalu berat. Wallahu bikulli syai'in alim. Ini ayat dia. Jadi, mampu atau tidak mampu, kuat atau lemah orang itu menghadapi musibah apapun, itu bukan bergantung pada besar atau kecilnya musibah. Tapi lebih gantung pada hati orang itu. Difaham atau tidak tentang konsep musibah, dia ngerti atau tidak tentang konsep bala, difaham atau tidak tentang makna istirja. Kalau itu difahami dan simpan betul-betul dalam dirinya, dan itu menjadi kekuatan bagi hatinya, jangankan hanya ujian yang kecil, ujian yang besar pun dia tersenyum. Jangankan nikmat Allah yang sedikit, nikmat yang banyak pun tidak membuat ia jadi lupa daratan. Karena hatinya sudah dipenuhi dengan keyakinannya yang tidak berberat lagi pada Allah. Yakin Allah Maha Adil, yakin Allah Maha Bijaksana, yakin Allah ada hikmah memberikan ini. Yakin Allah ada tujuan. Yang tujuan musibah semata-mata untuk kebaikan hambanya yang diuji, bukan untuk kepentingan Allah. Allah menghendaki hambanya jadi baik. Ya, diujinya lah. Dengan berbagai macam ujian. Baik, gitu ya.
Baik, itu ya mas sekalian. Saya pikir saya rasa saya cukup itu bagian poin pertama tentang hakikat dunia sebagai musibah. Ha? Sebagai musibah. Baik, sekarang kita masuk kepada poin yang keduanya, yaitu tentang sabar dan istijab. Kembali pada ayat yang jadi tajuk kita ini, surah Al-Baqarah ayat 155. 155 kan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, walanabluwannakum bi syai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira pada orang yang sabar. Berilah kabar gembira wahai Muhammad pada orang yang merespon segala macam bala dunia ini dengan sabar. Nah, ini yang kita nak kaji hari ini. Lalu apa makna sabar di sini? Walaupun mungkin sebagian penjelasnya telah kita pelajari pada siri-siri yang lepas, ini saya sentuh sedikit saja berkaitan dengan sabar ini, jemaah sekalian. Baik. Lalu apa makna sabar? Ini pengajaran kedua dalam ayat yang kita pelajari ya. Sebab yang layak mendapatkan kabar gembira, good news daripada Allah di dalam menghadapi, merespon musibah, kesenangan atau kesusahan apa saja, hanya mereka yang sabar. Pertama, saya ingin sampaikan jemaah sekalian yang akan memandu kajian kita ini tentang sabar, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Banyak hadisnya, tapi saya pilih satu saja, hadis Bukhari dan Muslim. Sahih hadisnya. Daripada Usamah bin Zaid bin Harithah. Usamah ini anak pada Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini adalah asalnya anak angkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kunna indan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Zaid, adalah kami suatu hari sedang berada di majlis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'arsalat ilaihi ihda banatihi tad'uhu. Tiba-tiba ada satu utusan atau orang yang diutus gitulah. Ada orang seutusan yang diutus, yang disuruh oleh salah seorang putri Nabi. Salah seorang putri Nabi. Tidak disebutkan di sini siapa putri Nabi yang mengutus utusan jumpa Nabi ini. Menjemput Nabi untuk datang ke rumah putrinya ini. Gitu. Wa tukhbiruhu anna sabiyan laha au ibnan laha fil mauti. Utusan putri Nabi ini memberitahu Nabi, ya Rasulullah, bahwa anak kepada putri engkau ya Rasul, mana cuculah. Ya Rasulullah, seorang cucu engkau meninggal. Oh, rupanya utusan ini beritahu bahwa salah seorang cucu Nabi meninggal dunia. Lalu utusan ini menyuruh Nabi, meminta Nabi datang ke rumah anaknya ini. Itu permintaan putri Nabi yang disampaikan oleh utusan. Faqala Rasulullah SAW, apa jawaban Nabi waktu itu? Respon spontan Nabi apa? Irji ilaiha fa'akhbirha. Wahai saudara, awak balik ya. Jumpa putriku yang ditinggal mati oleh anaknya itu. Dan anaknya itu cucu aku lah. Beritahu padanya yang sedang diuji oleh Allah, anaknya meninggal. Dan anaknya itu yakni cucuku. Akhbirha, beritahu.
Apa yang Nabi suruh beritahu? Anna lillahi ma akhoda walahu ma a'ta. Beritahu kepada putriku bahwasanya bagi Allah lah apa yang Allah ambil itu. Anak dia, yang dia cucu aku itu adalah milik Allah. Walaupun itu cucu aku, anak kepada anakku, tapi pemilik sebenar itu Allah. Dan Allah sekarang sedang mengambil apa yang jadi hak dia. Dalam sekali maknanya jam 9 itu. Beritahu kepadanya bahwa anak dia yang mati itu milik Allah. Dan sekarang Allah ambil dia. Jadi Allah tidak mengambil milik dia. Allah tidak mengambil milik anakku. Allah tidak mengambil apa yang jadi hak aku. Tapi Allah sedang mengambil apa yang jadi hak Allah. Walahu ma'ata, dan Allah pun dahulu pernah memberikannya kepadanya apa yang dia miliki. Dulu anakku tuh tak punya anak. Setelah berkahwin, Allah bagi anak. Anak yang Allah berikan pada itu milik Allah, bukan milik anakku. Cucuku itu milik Allah. Lalu Allah berikan kepada dia. Dan Allah tidak pernah potong nama, bahasa mudanya. Allah tak pernah potong nama. Pemiliknya tetap Allah. Hanya sekarang Allah berikan pada kita sekarang. Anak, pasangan hidup, harta benda, jawatan, kesihatan, semua ini adalah milik Allah. Jadi bila suatu saat Allah ambil balik, hakikatnya kita semua tidak kehilangan apa-apa. Begitulah maksud ayat hadis ini. Kalau dijelaskan, Nabi beritahu pada putrinya, tolong beritahu pada putriku ya, dia tidak kehilangan siapa-siapa. Karena yang meninggal itu yakni milik Allah dan Allah ambil. Jadi dia tidak kehilangan apa-apa dan tidak kehilangan siapa-siapa. Wa kullu syai'in indahu bi ajali musamma. Dan segala sesuatu yang Allah ciptakan di dunia ini, yang maujud ini, ada ajal yang Allah telah tetapkan. Ada tempoh tamatnya. Oh, anak yang Allah beri pada kita ini milik Allah. Dan tempohnya, berapa lama kita hidup bersamanya, Allah tetapkan. Selama 5 tahun, 15 tahun, 50 tahun. Ada tempohnya. Oh, ini berapa lama kesihatan ini milik siapa? Milik Allah. Allah berikan pada kita. Ini kesihatan kita, mana adakah suatu hari kesihatan ini Allah ambil? Iya. Berapa lama agar Allah izinkan kita untuk memanfaatkan kesihatan? Kita tak tahu. Tapi yang Allah pasti beritahu, yang Allah sudah beritahu, ada tempoh tamatnya. Jadi bila apa yang semua yang ada di dunia, yang ada di kita ni hilang, lenyap, dan terlepas di tangan kita, maksud hadis ini, kita tidak kehilangan apa-apa, kita tidak kehilangan siapa-siapa. Karena selama ini kita pun tidak punya apa-apa. Allahu Akbar. Ini selalu saya tegaskan dalam kaitan sabar dan istirja. Oleh sebab itu, wahai saudara, utusan anakku, tolong jumpa dia dan beritahu dia. Murha. Suruh dia ya. Cakap aku Rasulullah, saya anaknya, saya orang tuanya, suruh dia anakku yang tidak menjadi anak itu. Fal tasbir. Hendaklah ia bersabar. Wal tahsib. Wal tahtasib. Dan ia mengharapkan pahala. Allahu Akbar. Dua yang diminta oleh Nabi. Suruh ia bersabar dan berharap pahala daripada Allah. Apa sabar di sini maksudnya? Sabar itu jamaah sekalian, makna mudah sabar itu yakni imsak, menahan. Itu makna sabar. Al-habsu, menahan. Salah satu pengertian sabar yakni habsun nafsi an maharimillah wa habsuha ala faraidiha wa habsuha anta sakhuti was siqayah li aqdari. Itu dalam surat yang diantar, yang ditulis oleh Ibnu Qayyim
Dalam surah diantara oleh kawannya. Sabar itu jadi menahan diri daripada melanggar larangan Allah. Ini larangan Allah nih. Wih, kalau ikutkan hati saya suka nih benda ini. Kalau ikut hati saya suka ambil ini. Kalau saya ikut hati saya suka nak makan ini. Tapi masalahnya benda ini haram. Keinginan kita untuk melanggar larangan itu kita tahan. Sehingga kita tak jadi melanggarnya. Itu maknanya sabar. Wahabsuha nafaraidihi. Dan kita menahan diri daripada meninggalkan perintah-perintah yang dipandukan. Ini perintah Allah nih. Ini wajib kita buat nih. Tapi malaslah aku nak buat. Kalau ikutkan hati dan keadaan macam ini, memang saya akan tinggal larangan Allah, perintah Allah. Keinginan untuk meninggalkan perintah Allah itu ada sekali. Lalu keinginan itu kita tahan. Sehingga kita tetap melakukan perintah Allah. Kehendak nafsu kita nafikan. Itu makna sabar. Dan yang tak kalah pentingnya, wahabsuha anitasakhut wasikayah yardani. Menahan diri daripada mengadu, kecewa. Mengadu, kecewa, sedih, protes terhadap qada qadar Allah. Kalau ikutkan hati lah. Memang saya tak puas hati dengan apa yang berlaku pada diri saya ini. Saya dah buat macam-macam. Perintah Allah saya dah buat. Larangan Allah saya dah tinggal. Apa yang Allah mau, saya dah buat. Apa yang Allah minta, saya dah bagi. Tapi kenapa lah Allah bagi pula pada diriku apa yang aku tak suka. Makanan aku jaga, tidur cukup, exercise rutin, istiqomah. Jaga kesihatan maksudnya. Kenapa Allah bagi sihat yang tak sama sekali? Sepatutnya kalau Allah nak bagi sakit, bukan orang macam aku yang pada jaga kesihatan. Patutnya dia. Patutnya kalau Allah nak bagi musibah, dia. Kerana dia itu tak pernah solat. Dia banyak maksiat. Patut dia ditimpa musibah. Aku ni rajin qiyamul lail. Dia protes kepada Allah SWT. Keinginan untuk protes tu ada. Tapi kira itu ditahan. Sehingga tidak mengadu, tidak cakap, tidak apa, ditahan. Akhirnya, qadar Allah. Yang sebetulnya nafsunya tak suka, karena nafsu itu dinafikan, dia berasa, aku ridholah. Pasti Allah ada hikmah sendiri. Pasti ada kebaikan di sebenarnya yang Allah nak berikan pada diriku, yang aku belum ketahui. Terima kasih ya Allah. Itu namanya sabar. Sabar itu menahan. Hati kalau boleh, kalau ikutkan hati lah, ya anak yang sangat disayangi, yang mungkin masih kecil lagi, itu anak pertama pula. Menunggu kelahiran anak pertama, 10 tahun kahwin, baru punya anak. Lahir anak pertama, baru berapa tahun meninggal umpamanya. Kalau ikutkan hati mungkin, nak tak puas hati sungguhlah, hapus. Tapi keinginan itu ditahan, nafsu itu ditahan. Taklah sampai keluar mulutnya, tindakannya, tak ditentukan oleh body language-nya. Lalu, raditu billahi rabba. Allah, aku yakin ya Allah, pasti Engkau nak berikan aku kebaikan di sebalik ujianmu. Aku yakin ya Allah. Walaupun aku hingga saat ini belum tahu kebaikan apa. Tapi aku yakin. Itu namanya sabar. So itu Nabi suruh anaknya, bagi tahu suruh sabar saja ya. Pertama, macam mana nak mengeluh? Apa asas dasar yang nak mengeluh? Yalah, sebab anak meninggal. Diambil Allah, daripada ada dia tak ada. Masalahnya, anak itu bukan milik kamu. Anak itu milik Allah. Allah ambil apa yang Allah miliki. Lalu kenapa awak merasa kehilangan? Memang zaman sekarang, orang yang merasa kehilangan itu sangat sakit, sedih.
Orang yang kehilangan sesuatu, merasa kehilangan sesuatu yang dimiliki, itu sangat-sangat menyakitkan. Tapi Nabi ajar kepada putrinya perkara yang sangat-sangat basic. Kenapa kamu sedih? Ya, karena kami kehilangan. Nabi tanya balik, apa yang hilang daripada kamu? Oh, yang hilang daripada aku anak. Anak ada, anak ada. Cuma ni kata tak ada. Nabi tanya balik, selama ini anak itu milik kamu ke? Selama ini semua ini milik kamu ke? Nabi kata, selama ini semua itu milik Allah. Kamu tak miliki apa-apa. Kamu tak punya apa-apa. Semua ini milik Allah. Allah amanahkan pada kamu untuk kamu manfaatkan. Bila kamu manfaat dengan baik, Allah ridha dan kamu dapat pahala. Karena semua milik Allah, suatu saat Allah akan ambil. Dan bila tiba masanya, Allah akan ambil tanpa notis sekalipun. Dan itu adil. Allah tidak menzalimi kamu. Jadi salah kamu sedih karena merasa kehilangan. Walau kamu tidak punya apa-apa. Jadi untuk mengurangi rasa sedih atau menghilangkan rasa sedih bila kehilangan, senang. Dalam hidup, selama hidup, jangan merasa memiliki apa-apa, jangan merasa memiliki siapa-siapa. Itu kunci dia. Itulah sabar. Ini ajar ihsan nih Mas, kan? Ini tuh sudah masuk ihsan. Ini bukan masalah akidah atau syariah lagi, sudah masuk ihsan ini. Selama hidup ini kita jangan sekali-kali merasa memiliki. Ini anak punya, jangan. Katakan itu Allah punya, Allah punya, Allah punya, Allah. Itu nanti innalillah tadi. Semua itu milik Allah, milik Allah. Bila kita tak pernah merasa memiliki sesuatu, kita hanya diizin oleh Allah untuk memanfaatkannya sesuai dengan kehendaknya, dan nanti Allah akan bagi pahala. Bila tiba saatnya Allah ambil, kita tidak merasa kehilangan. Karena kita tidak merasa kehilangan apa-apa, sabar itu jadi mudah. Mengeluh tidak akan muncul. Sedih tidak akan ada. Ya, mungkin hanya hibah lah. Hibah itu biasa. Ya, mungkin kalau hibah pun, saya betul menangis. Ya, menangis. Meninggalkan air mata karena meninggal orang sayangi anak, sedih. Sedihnya bukan karena Allah ambil dia. Sedih karena mungkin begini. Ya, saya sedih ini, saya takut. Jangan-jangan selama anak itu masih dijagaan saya, anak milik Allah, yang diserah saya untuk jaga ini, saya belum menjaganya dengan betul. Saya belum menjaganya sesuai dengan kehendak Allah. Masih banyak kekurangan. Tiba-tiba ketika saya belum sempurna menjaganya sesuai dengan kehendak Allah, Allah pula dah ambil. Ya, mana dosa aku sangat banyak. Sedih karena mengikat kecuaiannya. Itu tak apa. Lalu mohon ampun. Astaghfirullahaladzim ya Allah, astaghfirullahaladzim ya Allah. Maafkan kesalahan hamba, ya Allah, karena selama ini hamba rupanya belum sempurna menjaga amanah Engkau. Itu tak apa. Jadi sedihnya karena menangisi diri sendiri karena merasa belum sempurna menjaganya. Ya Allah, sekarang kesehatanku dah ambil, ya Allah, hambamu sakit, sekarang kau bagi sakit. Jadi nangis, masa sakit, nangis bukan karena hilang, diambil baik kesehatannya. Nangis karena mungkin merasa belum memanfaatkan kesehatan yang Allah berikan itu sebagaimana yang Allah kehendaki. Alah ruginya aku ini, dahulu aku bagi sehat, Allah bagi aku sehat. Sepatutnya aku guna ini tapi tak buat, mana masih banyak aku cuaikan. Menyesali karena tidak pandai, belum pandai menjaga amanah Allah. Lalu mohon ampun, itu bagus. Bagi harta macam itu. Jadi menangisi bukan terlepas tangan, bukan benda itu terlepas di tangannya. Karena dia tidak kehilangan apa-apa hakikatnya. Tengok bagaimana dahsyatnya penjelasan Nabi ini. Nabi hanya suruh utusan balik, beritahu anakku. Sesungguhnya Allah mengambil apa yang dia miliki. Dan Allah dahulu memberikan padanya apa yang Allah punya. Dan masa yang Allah tetapkan untuk mereka memanfaatkan pemberian Allah ini terhad. Ajalul musamma.
Jadi apa yang perlu dia lakukan? Sabarlah. Dan mohon, apa namanya, pahala. Ini hadis. Di sini nanti kita akan, dari hadis ini dan juga ayat yang lain, kita akan dapat memahami hubungan antara sabar dan istirja. Di sini poin dia. Quran kata, fabasyiris sabirin. Bila kabar gembira orang yang sabar. Alladzina idza asabat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada juga sabar dimaksudkan sebagai habsun nafsi anil jaza. Sabar itu yakni menahan perasaan hati daripada mengeluh. Tak puas hati, tahan itu. Jangan sampai. Sabar itu yakni walisan anit tasyaki, menahan lidah daripada mengadu, menzahirkan ketidakpuasan hati. Oh, itulah apa salahku. Wal jawarih anlut bil hudud wasaqus syab, menahan anggota tubuh daripada memukul pipi ke, nguyak-nguyak baju ke, tak nak mandi lah, tak nak pakai baju. Karena ada orang banyak tu bilang jangan dilakukan ya pada orang yang paham agama. Ditinggal mati oleh ahli keluarganya, macam demonstrasi di hadapan Allah, mengurung dalam bilik, makan tak nak, mandi tak nak, sampai berhari-hari. Itu protes pada Allah. Itu tak boleh. Itu tak sabar. Akhirnya jamaah sekalian, utusan tadi diutus semula oleh anak Rasul, oleh putri Rasul. Dia balik, terus diutus lagi. Fa'adat Rasul. Dia balik, jumpa Rasul lagi. Anaha qad aqsamat la ta'tiyannaha. Bahwasanya Utairu datang kepada baginda Nabi untuk kedua kalinya dan bersumpah agar Nabi hendaklah pergi juga ke rumah putrinya yang ditinggal mati oleh anaknya. Mana meyakinkan Nabi? Ya tidak ya Rasul. Aku bersumpah nama Allah. Engkau mesti datang ke rumah putrimu. Cucumu meninggal. Begitu sekali ya. Jamaah jangan pikir begini ya. Sampai hati ya Rasulullah. Cucu meninggal. Beri kabar aku meninggal. Tak nak datang. Sampai merayu-rayu untuk datang. Jangan begitu. Kaitannya jangan ke sana. Sebab bagi Nabi itu yakni bergerak ya ujian biasa. Sebab itu Nabi lebih mengajarkan pada apa yang patut, sikap apa yang patut dimiliki oleh si putri tadi. Takziahnya itu iya, memang disuruh, itu hak saja. Itu hanya sunnah saja. Jadi kan kita jangan memahami salah faham ya. Wih, Nabi betul-betul kerahan ini rupanya. Cucu meninggal tak nak tengok, sampai dijemput pun sampai 2 kali orang yang datang minta. Bukan begitu. Nabi nak mengajar pada kita dan putrinya khasnya antara mana yang mesti dilakukan, yang wajib hukumnya, bila tidak kita akan menderita di akhirat, dan mana yang ianya hanya digalakkan atau sunat. Yang sunat namanya takziah. Itu sunat. Itu sunat. Adapun sabar, memahami hakikat sebenarnya nikmat Allah berikan kepada kita, ujian kita, itu hukumnya wajib. Bila silap saja, menderita di akhirat. Orang tidak takziah. Tak beri takziah. Walaupun, katalah yang meninggal itu family dia. Itu sebenarnya bukan dosa besar. Dan tidak menjauhkan di akhirat masuk neraka. Tapi tidak bermakna ini meremehkan takziahnya, bukan begitu ya. Sebaliknya kalau orang katalah tidak punya pahaman yang betul, bagaimana sikap kita bila ada musibah? Itu berat. Tidak sabar, itu neraka. Itu hadis ini bermaksud ke sana. Akhirnya selepas utusan itu datang kali kedua, dia datang, Nabi pun pergi. Faqama ma'u Sa'ad bin Ubadah. Nabi pun pergi ke rumah putrinya
yang ditinggal mati oleh anaknya, yang cucu Nabi. Waktu Nabi ditemankan oleh Sa'ad bin Ubadah, Mu'az bin Jabal. Jadi Nabi membawa kawan, 2 orang. Mu'az bin Jabal dan Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah. Wantolaktu ma'ahum farufi'a ilaihi sabi wa nafsuhu taqaqqa'u ka'annaha fi senni. Setelah sampai di rumah putrinya, cucu Nabi yang masih kecil, rupanya masih kecil ya, masih baby lagi, meninggal ini, Nabi gendong. Nabi ambil, Nabi peluk, pada di dadanya gitu. Taqaqqa'akah nafisan. Nabi terdengar suara Nabi di dadanya macam suara kesedihan. Orang kalau bersedih kan macam menahan sesuatu dari kan ada macam suara aing bergelak kapan. Wa fadha ainah. Mata Nabi meneteskan air mata sambil meluk jasad cucunya yang masih bayi ini. Faqala saat melihat Nabi meneteskan air mata, Sa'ad bin Ubadah yang menerima Nabi bertanya, "Mahadha ya Rasulullah?" Apa ini ya Rasul? Ya Rasul, engkau menangis. Sedang engkau pernah melarang kami menangis. Meratapi kematian. Engkau pula menangis. Apa Nabi kata? Nabi bukan menangis barangnya, air mata menitik air mata. Apa jawab Nabi? Hadihi rahmatun ja'alaha Allahu fi qulubi ibadihi. Aku menangis ini bukan tangisan, ini bukan niyaha, bukan ratapan. Ini adalah rahmat Allah yang Allah letakkan dalam hati setiap hambanya. Jadi macam tangisan sayang gitu kan. Bukan tangisan penyesalan, kesedihan, bukan tangisan protes, tapi tangisan sayang, hibah. Wa innama yarhamullahu min ibadir ruhama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyayangi orang yang dalam hatinya penuh dengan kasih sayang. Aku ini sangat menyayangi putriku, aku sangat menyayangi cucuku. Sekarang cucu sudah tidak ada, jadi karena sayang itu aku menitik air mata. Itu tidak mengapa, itu boleh. Yang dilarang oleh Nabi, nih, sambil menunjuk pada bibirnya, yang diharapkan oleh Nabi, oleh Allah, mulutnya. Hati sedih lalu cakap yang bukan-bukan, lalu sedih lalu mengurung bilik, tak makan tak. Itu yang dilarang. Itu tidak bersabar maksudnya. Tengok. Ini berita kematian pada Nabi. Nabi sampaikan ingatan, pelajaran supaya dia bersabar karena Allah tidak mengambil siapa-siapa, milik siapa, tapi Allah mengambil apa yang dimilikinya. Sudah. Sehingga anaknya yang diamati oleh anaknya itu tidak kehilangan siapa-siapa. Tidak kehilangan siapa-siapa karena selama ini tidak pernah punya siapa-siapa. Orang yang meyakinkan dirinya dalam dunia ini tak punya apa-apa, tak miliki siapa-siapa, nanti bila Allah ambil apa yang dimiliki, pasti tidak merasa kehilangan siapa-siapa dan tidak merasa kehilangan apa-apa sehingga tidak sedih. Bak kata surah Al-Hadid tadi, kamu tidak akan sedih terhadap apa yang terlepas, yang hilang daripada kamu. Dan kamu tidak lupa daratan, berpoya-poya sana sini terhadap apa yang aku berikan. Karena aku berikan itu milik aku, bukan milik kamu. Aku hanya beri kamu izin untuk memanfaatkannya untuk kepentingan kamu. Masya Allah. Itu dia. Ya. Jadi as-sabru di sini maksudnya fabashiri sabirin. Sabar. Yang kedua yang saya sampaikan jemaah sekalian, sabar ini sebetulnya ada beberapa jenis. Paling tidak ada 3 jenis kesabaran
Dan tiga-tiga itu kita mesti miliki jika kita mau kesabaran kita ini diterima oleh Allah. Dan dengan kesabaran itu, makam kita meningkat, makin tinggi, makin dekat dengan Allah setiap kali berlaku musibah. Baik. Ada tiga macam itu, istilah bahasa Arabnya. Sabar yang pertama namanya sabrun billah. Billah. Sabar billah. Dengan Allah. Yang kedua namanya sabrun lillah. Sabar lillah. Kerana Allah. Yang ketiga, sabrun ma'allah. Sabar bersama Allah. Jadi ada billah, lillah, ma'allah. Sabar. Sabar yang diterima oleh Allah mesti memenuhi tiga syarat ini. Billah, lillah, ma'allah. Apa itu maksud sabrun billah dengan Allah? Sabrun billah ay sabrul isti'anah bihi. Berarti annahu wal musabbar wa anna sabru 'ala bi rabbih la nafsihi. Sabar billah makna orang sabar itu yakin kemampuan ia bersabar. Allah suruh sabar, lalu dia mampu bersabar. Dia mampu bersabar itu semata-mata karena pertolongan Allah. Ia meyakinkan dirinya, ia yakin bahawa dia mampu bersabar itu atas pertolongan Allah. Jadi bila ia mampu bersabar, mana itu salah satu nikmat Allah. Kenapa? Karena dirinya, dia tahu. La haula wa la quwata illa billah. Dia sedar yang dia tidak ada daya dan kekuatan sikit pun. Jangankan nak buat sabar. Buat benda perintah kecil pun tak ada kemampuan. Kalau bukan karena pertolongan Allah. Sebab itu kalau dia mampu bersabar, dia yakin. Ini karena Allah tolong. Allah bantu. Sehingga walaupun orang itu mampu bersabar menghadapi ujian yang paling dahsyat sekalipun, tidak timbul ujub. Kalau orang tidak sedar bahawa kesabaran itu atas pertolongan Allah, dia fikir karena dia hebat, ya pasti ujub. Bila ujub, kesabarannya menjadi tertolak. Tak dapat pahala. Jangan banyak, saya kagumlah, cik. Hari itu saya nampak lah, cik, ditimpa musibah macam-macam, silih berganti. Dan berat-berat belaka. Tapi kami nampak semua, encik ni cukup tabah lah. Cukup relax, sabar tu macam mana ya, apa rasanya cukup sabar. Yalah, memang tidak banyak orang yang macam saya. Betul lah. Memang tak banyak orang macam saya. Sekarang kalau bukan saya, kena musibah saja terduduknya. Ramai orang terduduk di tengah musibah. Kalau bukan saya, pasti duduklah. Tapi memang saya lain. Saya orang kuat. Saya orang kuat. Itu dah jadi ujub. Dia menyandarkan kemampuan bersabar pada diri sendiri. Dia tidak menyandarkan kesabaran kepada Allah. Sabrun billah hilang. Tolak kesabarannya. Ya. Yang kedua, yakni maksudnya apa? Yani illam yusabbiruka fa anta la tasbir. Sebab kalau Allah tidak memberikan kamu kemampuan bersabar, kamu pasti tak mampu bersabar. Syarat kedua, sabar lillah. Kerana Allah. Kerana Allah suruh kita sabar, kita sabar. Tak ada motif yang lain? Tak ada. Apakah yang memberikan kamu motivasi untuk bersabar ini? Allah yang suruh dan Allah yang menjanjikan pahala untuk aku. Itulah yang motivate diri aku untuk bersabar. Semata-mata karena dia. Syarat kedua. Sebab ada jawab orang yang begini. Saya kagumlah dengan awak ni. Apa kagumnya? Kalau bukan awak, saya ingat. Kalau saya jadi awak lah, memang tak sabar.
Awak sudah diperlakukan macam itu oleh pasangan awak. Nampak aja awak ni ada suami. Tapi macam tak ada suami. Macam-macam penghinaan, kezaliman yang dilakukan oleh suami. Tapi kenapa lah awak ni tak mau berpisah dengannya? Adalah orang bisik itu. Kalau lah saya jadi awak dah lama dah minta pisah. Kenapa awak ni tak pisah? Marwah kena jaga. Wah. Lalu kau ni jawab, yalah, kalau ikut hati memanglah saya tak tahan sebetulnya. Tapi yang buat aku mau sabar ni lah, anak aku masih kecil-kecil. Jadi awak mampu bertahan tu karena anak. Iyalah. Kalau saya tak ada anak, yang masih kecil, dah lama aku berpisah. Pertanyaan saya, adakah kesabaran itu kerana Allah atau kerana anak? So hati-hati. Awak ni dah ditipu macam-macam macam itu. Dah dina macam itu, dizalim macam itu. Awak masih bertahan kerja di tempat itu. Masih tahan macam ni. Wah, itu dah sepatutnya lah. Tak boleh orang tu mesti pun pengajaran. Yalah, memanglah kalau ikut hati saya memang tak sabar, tak tahan lah. Tak tahan saya kerja tempat itu. Tapi kenapa? Yalah, apa boleh pula. Kalau saya tak ada itu macam mana? Saya tak dapat lagi pendapatan. Saya tak dapat lahir. Jadi semata-mata kerana pendapatan itulah saya. Jangan begitu. Yakinkan diri kita sabar itu kerana Allah yang suruh. Dan kalau kita minta balasan pun, minta balasan pada Allah. Itu sabar lillah. Bukan karena anak, bukan karena itu, bukan karena orang, bukan karena... Jangan. Lillah. Yang suruh Allah. Bukan pasal, ya apa boleh buat, ya kawan lah, dia banyak tolong saya. Bukan begitu. Karena Allah. Itu betulkan tu niat. Yang terakhir, sabar ma'allah. Bersama Allah. Nah, bersama Allah ini jamaah sekalian sudah paling tinggi lah. Apa maksudnya? Yakni, wahwa dauranul abdi ma'amuradillahi dini minhu. Wa ma'ahkami diniyah sabiran nafsahu maha sairan bisairiha. Sabrun ma'allah itu maknanya sabar bersama Allah, yakni perjalanan hidup kita ini. Di rumah ke, di luar rumah ke, di kampung, di bandar, masih bujang, sudah keluarga, sudah punya anak, sudah punya cucu, senang, susah, naik jabatan, dibuang kerja, sehat, sakit, kita tetap berada, berjalan di atas landasan agama. Kita tetap berjalan di atas syariah. Kalau kita sudah kata buat apa yang Allah suruh, dalam keadaan apapun, di mana sekalipun, keadaan apapun, kita tetap buat apa yang Allah suruh. Bila kita sudah tinggalkan larangan Allah karena itu haram, kita akan tinggalkan dalam keadaan apapun, dimanapun. Dalam semua keadaan. Susah ke senang, dahulu ke sekarang, nanti ke siang ke malam, itu mana? Duduk seorang diri di rumah ke, duduk di masyarakat ke, dalam negeri ke luar negeri, kita tetap menjalani kehidupan di atas syariat Allah. Itu benar. As-sabru ma'allah. Ma'allah. Jadi, kehambaannya, keikhlasannya ia menjadi hamba Allah. Dalam melaksanakan suruhannya, meninggalkan larangannya, menerima ujiannya, tidak mengenal tempat dan keadaan serta waktu. Bukan hanya semasa di Makkah saja dia jadi orang baik, tapi di luar Makkah berubah sifat. Bukan hanya depan orang saja nampak patuh pada Allah, tapi bila duduk seorang diri lain macam. Itu tak betul. Nah, 3 syarat itulah sabar billah, sabar lillah, sabar ma'allah, itu wajib ada. Barulah kita diiktiraf sebagai sabirin.
barulah kita dapat kabar gembira daripada Allah. Jadi, bermakna sabar ini satu kewajiban yang mesti dilakukan oleh setiap Muslim bermula pada umur balik hingga meninggal. Dimanapun ia berada, bila manapun ia berada, dalam keadaan apapun. Apapun kerjanya. Tidak mengenal suasana dan tempat. Itu sabar. Sehingga tajuk sabar adalah tajuk yang mustahak bagi semua Muslim. Dalam berbagai peringkat, mulai daripada balik. Jadi sabar bukan hanya orang yang susah, bukan hanya orang senang. Tak. Karena mencari kehidupan, sentiasa berada di landasan syariah. Sama ada seorang diri, atau di depan orang ramai, dalam negeri, luar negeri, susah, senang, dan lain-lain. Itu sabar. Jadi kalau sabar ini sudah dipegang betul-betul jamaah sekalian, barulah kita berhak mendapatkan kabar gembira daripada Allah tadi. Basyiris sabirin. Ya, pengertian sabar secara umum. Nah, orang yang sabar macam ini jamaah sekalian, ya, memang tidak mudah untuk menanamkan sabar seperti itu. Tidak mudah. Pengertian sabar saya sampaikan tadi, walaupun hanya sederhana, tidak mudah kita mengamalkannya, memiliki sifat seperti itu. Tapi bukan mustahil. Allah bagi kita caranya macam mana. Macam mana cara agar kita mampu bersabar dan kita diterima oleh Allah. Allah bagi tahu kita caranya. Caranya macam mana? Caranya yakni menghayati makna rahsia istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nanti ayat yang keselepasnya kan 156 Allah nyatakan alladzina idza asabat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita akan kaji nanti poin yang ketiga ini. Yakni jadi tajuk inti kita rahsia istirja. Macam mana kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un membolehkan orang itu menjadi orang yang paling sabar dan kesabarannya diakui, diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hukumnya fardu ain. Saya ulangi ya. Hukumnya fardu ain. Sabar itu fardu ain, bukan fardu kifayah. Kalau satu rumah tangga ada 5 orang, setiap orang itu wajib selama ia masih hidup di dunia. Jadi jangan pikir bukan hanya sholat yang fardu ain, jangan. Sabar itu fardu ain. Sabar itu bukan fardu ain. Tapi kita ini bilang, belajar fardu ain hanya sholat, puasa. Bukan. Kalau tidak sabar, dan perkara yang Allah wajibkan kita sabar, ya berdosa lah. Ya berdosa. Ya mas sekalian, untuk hari ini itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahanlah dapat dipahami dengan baik, dan mendapatkan manfaat yang sebanyak-banyak. Hanya lagi saya minta maaf ya mas sekalian. Untuk hari ini, tolong pertanyaannya disimpan dahulu karena saya ada tetamu. Saya sudah ditunggu tetamu untuk ini. Saya belum melayannya, sudah ya sementara dia menunggu. Ada hal jumpa, jadi lain kali tolong disimpan dahulu saja pertanyaannya. Insya Allah minggu depan ke apa kita berdasarkan ya. Kurang lebihnya boleh dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah syaitan wal ash illa alladziina aamanu bis shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah ya.